Saya rasa ini adalah suatu perkembangan teknologi yang bagus dalam rangka untuk meningkatkan skill pembalap dan juga melihat kemampuan mesin motornya. Lebih kompetitif dengan kita mengharapkan persaingannya lebih enak dilihat, penonton lebih banyak, dan masing-masing partai makin bergairah. Bedanya kalau sudah membaca bisa menambahkan lagi speed, tengah atasnya, keluar tikungannya, biar bisa nambahkan speed lagi. Adanya data logger itu kita bisa lebih mudah, nggak perlu nebak ini itu ya. Lebih mudah buat nyetingnya ya Mas, karena dia di sektor mana aja ketahuan. Dia ada top speed, terus speed di tikungannya kita bisa tahu gitu. Oke, untuk isu M yang terbaru nih, kita tawarkan data logo yang lebih simple untuk para user mendapatkan data untuk rider-rider yang junior nih. Selamat menyaksikan YouTube Mandalika Racing Series. Jangan lupa like and subscribe. Di balik gemuruh mesin dan kecepatan tinggi di lintasan, ada satu teknologi yang menjadi senjata rahasia tim balap, data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi merekam setiap detil performa motor saat melaju di sirkuit. Mulai dari putaran mesin, kecepatan, posisi throttle, suhu mesin, tekanan ban, hingga gaya pengereman. Semuanya terekam secara real time. Fungsinya mirip kotak hitam pada pesawat. Teknologi data logger awalnya muncul di kelas-kelas balap mobil, terutama pada tim-tim besar. Data logger mulai diperkenalkan ke komunitas balap motor lokal sekitar tahun 2010. Pada awalnya, terutama digunakan oleh tim-tim yang lebih profesional atau yang punya sponsor dan dana cukup, karena biaya alat dan instalasi cukup tinggi. Ajang-ajang lokal mulai mengadopsi regulasi dan standar yang mendorong penggunaan data logger atau setidaknya mengizinkan alat ini sebagai bagian dari evaluasi performa. Saya rasa ini adalah suatu perkembangan teknologi yang bagus dalam rangka untuk meningkatkan skill pembalap dan juga melihat kemampuan mesin motornya. Ya, dimana kalau kita kembali di tahun 2000 ke bawah itu, bahwa memang hanya mengandalkan ECU dan sebuah alat ya untuk mengatur rasio bahan bakar, dibandingkan dengan sekarang itu jauh lah. Ya, sekarang kan dengan teknologi ada data logger, mereka bisa mendapatkan data itu yang cukup banyak, mulai dari mesin, engine temperatur, water temperatur, dan suspensi bisa didapatkan secara akurat dengan membandingkan nanti dengan hasil dari yang pembalap rasakan gitu. Kalau dulu kan kalau pembalap bilang sesuatu A, ya mekanik harus mengikuti perintahnya si pembalap gitu kan. Kalau sekarang kan lebih netral, bahwa komen pembalap akan diukur lagi dengan data loggernya, apakah benar atau tidak benar gitu, mengenai suspensi atau throttle-nya gitu loh. Kalau data logger ini memang kita tidak membatasi, karena kan ini mereka belajar mulai dari junior. Nanti kalau memang mereka berkembang sampai ke kelas Asia atau dunia, kan ini udah nggak kaget lagi. Penggunaan data logger ini kan sesuatu yang nggak bisa dia lawan. Maksud dalam artian kalau pembalap bilang nggak enak, atau apa rasa suspensi depannya, suspensi belakang, bisa dilihat di data logger. Apakah benar komentar si pembalap gitu. Jadi mereka belajarnya akan lebih cepat. Lompatannya sangat bagus buat si pembalap. Membiasakan menggunakan data logger untuk memperbaiki time-nya. Di dalam gelaran Mandalika Racing Series ini, data logger sudah menjadi alat tambahan dalam motor pacuan para pembalap. Dengan demikian, panitia pun harus menyesuaikan regulasi yang ada. Kalau bakal pembalap kan dia membaca datanya, lingkungannya segala mesinnya. Kita juga membaca mesinnya, limit RPM-nya berapa. Maksudnya adalah satu, untuk membatasi kecepatan, dua, untuk membatasi RPM supaya lebih kompetitif, antara dua berapa merek, yang ketiga spare part jadi awet. Gitu. Oke kok, prosesnya gimana cara pengejakannya? Masuk ke dalam, kita cek, kita lihat, kita koci.
Kalau kita udah kunci, dia mau buka laptopnya, mau naikin apapun kan bisa. Kalau di kelas U, Sport Nasional 150, Honda 18.200, Yamaha 13.8, Yamaha Suzuki 13.8. Kalau nasional 250, Honda 14.500, Yamaha 12.200. Kalau kita lihat sekarang kayak U15 juga waktunya tidak ada yang signifikan lagi. Depannya sama, hanya beda detiknya semua. Lebih kompetitif yang kita mengharapkan persaingannya lebih enak dilihat, penonton lebih banyak, dan masing-masing Pak TPM makin bergairah. Bagi seorang pembalap, data logger ibarat cermin. Ia bisa melihat kembali bagaimana cara berkendara di tiap tikungan. Seberapa agresif membuka gas dan di mana harus lebih cepat atau justru lebih halus. Data logger tuh pentingnya bisa ngambil data dan biar bisa dikasih tahu sama coach sama mekanik lain biar bisa tahu kekurangannya di mana. Bedanya kalau sudah membaca bisa menambahkan lagi speed, tengah atasnya, keluar tikungannya biar bisa nambahkan speed lagi. Bagi mekanik, data logger adalah peta jalan untuk menyetel motor. Dengan analisis data, mereka bisa menentukan rasio gear, setelan suspensi, hingga campuran bahan bakar yang paling optimal. Lebih mudah buat ratingnya ya Mas, karena dia di sektor mana aja ketawa. Ada airnya, terus rollingnya, nikungnya, terus pakai gigi berapa di sini, terus RPM-nya bisa nyeting zero dulu kan dari RPM-nya. Ada semua sih parameter AFR ya, untuk settingnya ya kan, karena ada datanya, jadi ada lambdanya itu kan, jadi ada ketahuan. Oke, AFR-nya berapa itu. Dari rollingnya, dari braking-nya, dari ngegasnya di mana itu ada, ada. Jadi mempermudah setup motor, terus kekurangannya apa di mana. Jadi adanya data logger itu kita bisa lebih mudah, nggak perlu nebak ini itu ya, kita tinggal baca aja data loggernya, RPM-nya berapa, terus TPS-nya, terus suspensi, AFR, ya kayak brake-nya. Jadi ada semua di sensor motor 600 ini gitu. Jadi bisa kebacaan itu kalau misalkan lagi di street, RPM-nya nih misalkan motornya tuh di streetnya RPM-nya terlalu deket-deket gitu, RPM-nya cuman kena limitnya berapa, ya udah kita kan kebaca. Terus cara ngoper-ngopernya, terus di tikungan suspensinya misalkan yang depan terlalu soft apa terlalu hard gitu kan, ya kita bisa setting di situ, bisa ngebaca di sini gitu aja. Mengoreksi RPM-nya ya, kita mengoreksinya tinggal dicari di ini kan ada layoutnya nih, layout sirkuit. Misalkan di R1 suspensinya misalkan terlalu empuk apa terlalu keras, bisa dicari di sini aja kan, ini ada layout sirkuitnya. Kalau di data logger HRC ini udah ada nih sirkuit yang didaftar, misalkan di Mandalika apa di sirkuit mana udah ada semua. Jadi kita tinggal sirkuitnya ini keluar, ntar dimasukin layoutnya yang ini gitu aja. Sebenarnya semuanya memang penting ya, tapi yang kita diperhatiin parameter kayak AFR, terus gear position itu aja, terus sama RPM, terus suspensi itu aja sih yang diperhatikan. Bedanya kalau nggak pakai kita jadi cap cip cup aja. Kalau ini nggak bisa cap cip cup karena udah ada parameternya semua. Kita pembalap juga nggak bisa bohong, kita juga lebih simple kan ngerjainnya gitu. Tanpa data logger, strategi balap hanya mengandalkan insting dan feeling pembalap. Namun dengan data logger,
Keputusan di pedok menjadi basis sains dan angka yang presisi. Dari data logger sendiri kita bisa menganalisa ya, jadi kita tidak bisa tertipu atau dibohongin oleh si pembalap. Jadi kita bisa cek langsung dia ada kendala di mana, kita sinkronkan GPS sama kendalanya tadi di situ benar atau enggak. Itu entah masalah itu timbul dari karena dia telah ngegas, apa ngeremnya kedeketan. Jadi kita harus tahu semua. Dan juga untuk pembalap yang nggak bisa komunikasi ke mekanik, kita bisa ambil datanya dari lebih tepat, lebih akurat dari data logger sendiri. Karena ada pembalap yang senior udah bisa memberi masukan ke mekanik untuk berkomunikasi, ada yang pembalap masih beginner, bingung dia mau apa, jadi kita ambil dari data, kita bisa analisa langsung dan nggak bohong data. Ya ada top speed, terus speed di tikungannya kita bisa tahu, kita bisa ambil compare data dari pembalap lain yang satu tim yang terbaik di mana, best time yang sama baiknya di setiap sektornya kita bisa lihat. Sekarang kan ada data logger nggak hanya di Micron GPS, ada dari AFT Rama, kita bisa lihat untuk setupnya bisa kita sesuaikan. Oke, untuk isu M9 yang terbaru nih, kita tawarkan data logo yang lebih simple untuk para user mendapatkan data untuk rider-rider yang junior ni. Jadi tak perlu terlalu kompleks supaya rider yang baru ni cepat faham. Nah, supaya mereka dapat data di awal, mungkin bila diorang jadi yang expert, diorang dah lebih cepat tangkap untuk isu-isu yang lebih advance. Isu yang di racing secara pakai yang model M9, kita gunakan handphone supaya kita bisa connect dengan Bluetooth, jadi lebih mudah untuk penggunaan dari segi Android ataupun iPhone. Okey, untuk umat M9 ini kita menawarkan harga yang kompetitif tapi fitur yang lebih advance daripada yang lain. Itulah mengapa dalam dunia motorsport modern, data logger bukan lagi menjadi sekedar alat tambahan, melainkan bagian vital dalam mengejar setiap milidetik waktu terbaik di lintasan.